Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fiblia akan menampilkan video pembelajaran ilmu penyakit dalam divisi alergi imunologi dengan topik alergi obat. Pada video ini kita akan membahas tentang pendahuluan, definisi, klasifikasi, patogenesis, diagnosis, dan manajemen dari alergi obat. Sebagai pendahuluan, reaksi simpang obat memiliki insiden 15-25% dan sekitar 7-13% itu merupakan suatu reaksi yang serius. Reaksi alergi obat dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan kita. Di antaranya adalah gangguan pada kualitas hidup, terapi yang terlambat, penggunaan obat-obat alternatif yang sebenarnya sifatnya suboptimal, investigasi yang terpaksa kita lakukan namun tidak perlu, dan meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian. Tes rutin dan tervalidasi untuk membantu diagnosa reaksi alergi obat ini masih belum tersedia. Sehingga untuk bisa mengenal reaksi alergi obat secara dini, kita perlu mengetahui apa itu definisi dari alergi obat. Dalam mengenal definisi alergi obat, kita harus tahu 3 istilah. Yang pertama adalah reaksi simpang obat, yang kedua reaksi hipersensitivitas obat, dan yang ketiga adalah reaksi alergi obat. Reaksi simpang obat ini merupakan suatu respon tubuh yang tidak diinginkan dan berbahaya yang muncul pada saat seseorang menerima obat untuk tujuan profilaksis, diagnosis, ataupun terapi. Sedangkan reaksi hipersensitivitas obat ini merupakan bagian dari reaksi simpang obat, namun terbagi menjadi 2, yaitu yang melibatkan sistem imun dan tidak melibatkan sistem imun. Sedangkan reaksi alergi obat ini merupakan bagian dari reaksi hipersensitivitas obat yang melibatkan sistem imun. Berikut adalah bagan dari klasifikasi reaksi simpang obat. Jadi reaksi simpang obat itu dibagi menjadi 2 tipe, A dan B, di mana pada tipe A ini kejadian reaksi simpang obatnya sebenarnya bisa diprediksi dan tergantung pada dosis. Yang termasuk pada reaksi simpang obat tipe A adalah ketika seseorang mengalami toksisitas. Contohnya, mengalami keracunan ya. Jadi ketika dia minum obat pengencer darah lalu mengalami perdarahan. Dan yang kedua contohnya, ketika seseorang minum obat antihistamin atau obat anti alergi, maka dia akan mengalami ngantuk. Ini termasuk dari efek samping obat antihistamin. Sedangkan contoh lainnya adalah ketika kita memberikan 2 macam obat dalam waktu yang dekat atau bersamaan, maka dapat terjadi suatu interaksi di antara kedua obat tersebut yang menimbulkan efek yang tidak kita inginkan. Contohnya pada saat pemberian obat teofilin dan pemberiannya bersama dengan simetidin. Sedangkan reaksi simpang obat tipe B ini merupakan suatu reaksi simpang obat yang lebih sulit karena tidak terprediksi dan juga tidak tergantung dosis. Reaksi obat tipe B ini, simpang obat tipe B ini dikenal juga dengan suatu reaksi hipersensitivitas obat, di mana dibagi menjadi 2, yang dimediasi oleh sistem imun yaitu dikenal dengan reaksi alergi obat, dan yang tidak dimediasi oleh sistem imun dikenal dengan istilah non-allergic reaction. Pada reaksi alergi obat yang dimediasi sistem imun itu dibagi menjadi 2, yang dimediasi oleh imunoglobulin E dan yang dimediasi oleh sel T. Sedangkan pada yang tidak dimediasi ini dibagi menjadi 3, pseudoalergi, intoleransi, dan idiosinkasi. Sehingga penting sekali mengenal ketika seseorang mengalami alergi obat, ini bagian dari tipe A atau tipe B. Jadi kita harus melihat reaksi yang muncul dan obat apa yang dikonsumsi, sehingga kita bisa menggolongkan
menjadi tipe yang mana. Dan berdasarkan waktu terjadinya reaksi simpang obat, ini dibagi menjadi dua. Kalau terjadinya reaksi simpang obat itu cepat, di bawah 1 jam, ini termasuk tipe cepat, biasanya dengan gejala berupa bentol, merah, disertai bengkak, seperti bengkak pada mata, atau bengkak pada tenggorokan, atau pada lidah, atau pada bibir, itu. Sedangkan reaksi tipe lambat itu terjadi lebih dari 1 jam, yaitu dengan gejala berupa ruam kulit, kemerahan, dan bersifat multiple, hampir pada seluruh tubuh. Sedangkan kejadian reaksi alergi obat berdasarkan dari waktu terjadinya alergi, yaitu jika muncul ruam kulit pada saat obat kita gunakan sekitar 3-5 hari, itu disebut dengan EJEP, dan jika dia muncul 7-11 hari itu disebut dengan makulopapular exanthem, sedangkan jika muncul lebih dari 10-24 hari itu disebut dengan SJS atau TEN, dan jika muncul 12-50 hari itu disebut dengan DRESS. Berikut adalah diagnostik pada alergi obat, yaitu dapat dilakukan secara in vitro dan in vivo. Jadi dapat dibaca, dan sedangkan manajemen dari alergi obat sendiri adalah bahwa kita harus menghindari dan menghentikan ketika kita didiagnosa atau terduga reaksi alergi obat. Dan yang kedua, kita harus memberikan terapi alternatif di mana terapi itu harus memiliki struktur kimia yang tidak sama. Yang ketiga, kita harus melakukan supportive terapi, dan yang keempat, dapat memberikan epinefrin, steroid, dan antihistamin sebagai terapi untuk mengurangi terjadinya gejala. Dan yang kelima, kita dapat melakukan desensitisasi, yaitu suatu tindakan pemberian obat dengan dosis kecil dengan waktu yang lebih lama untuk dapat menimbulkan toleransi terhadap obat. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.